Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara dan anakku sekalian yang aku cintai karena Allah, marilah sama-sama kita sejenak mendengarkan beberapa hadis dan ayat-ayat Quran mengenai perkara muraqabah dari kitab Riyadhus Shalihin bab kelima. Saya bacakan saja hadis ke-65. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari kaum Bani Israel, yaitu orang supak, yakni belang-belang kulitnya, orang botak dan orang buta. Allah hendak menguji mereka itu, kemudian mengutus seorang malaikat kepada mereka. Ia mendatangi orang supak lalu berkata, keadaan yang bagaimanakah yang amat tercinta bagimu? Orang supak berkata, warna yang baik dan kulit yang bagus, juga lenyaplah kiranya penyakit yang menyebabkan orang-orang merasa jijik padaku ini. Malaikat itu lalu mengusapnya dan lenyaplah kotoran-kotoran itu dari tubuhnya, dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala warna yang baik dan kulit yang bagus. Malaikat itu berkata pula, harta macam apakah yang amat tercinta bagimu? Orang itu menjawab, unta, atau katanya lembu. Yang merawikan hadis ini sanksi apakah unta ataukah lembu. Ia lalu dikaruniai unta yang bunting. Kemudian malaikat berkata, semoga Allah memberi keberkahan untukmu dalam unta ini. Malaikat itu seterusnya mendatangi orang botak, kemudian berkata, keadaan bagaimanakah yang amat tercinta bagimu? Orang botak itu berkata, rambut yang bagus dan lenyaplah kiranya apa-apa yang menyebabkan orang-orang merasa jijik padaku ini. Malaikat itu lalu mengusapnya dan lenyaplah botak itu dari kepalanya, dan ia dikaruniai rambut yang bagus. Malaikat berkata pula, harta macam apakah yang amat tercinta bagimu? Ia berkata, lembu. Ia pun lalu dikaruniai lembu yang bunting, dan malaikat itu berkata, semoga Allah memberi keberkahan untukmu dalam lembu ini. Akhirnya malaikat itu mendatangi orang buta lalu berkata, keadaan bagaimanakah yang amat tercinta bagimu? Orang buta itu menjawab, yaitu hendaklah Allah mengembalikan penglihatanku padaku sehingga aku dapat melihat semua orang. Malaikat lalu mengusapnya dan Allah mengembalikan lagi penglihatan padanya. Malaikat berkata pula, harta macam apakah yang amat tercinta bagimu? Ia menjawab, kambing. Ia pun dikaruniai kambing yang bunting hampir beranak.
Yang dua ini, unta dan lembu, melahirkan anak-anaknya, dan yang ini kambing juga melahirkan anak-anaknya. Kemudian yang seorang yang supak mempunyai selembah penuh unta, dan yang satunya lagi yang botak mempunyai selembah lembu, dan yang lainnya lagi yang buta mempunyai selembah kambing. Malaikat itu lalu mendatangi lagi orang yang asalnya supak dalam rupa seperti orang supak itu dahulu keadaannya, yakni berpakaian serba buruk, dan berkata, saya adalah orang miskin, sudah terputus semua sebab-sebab untuk dapat memperoleh rezeki bagiku dalam kepergianku ini. Maka tidak ada yang dapat menyampaikan maksudku pula pada hari ini kecuali Allah, kemudian dengan pertolonganmu pula. Saya meminta padamu dengan atas nama Allah yang telah mengaruniakan padamu warna yang baik dan kulit yang bagus dan harta dan pula harta yang banyak. Sudi kiranya engkau menyampaikan maksudku dalam bepergianku ini untuk sekedar bekal perjalanannya. Orang supak itu menjawab, keperluanku masih banyak sekali, jadi engkau jadi enggan memberikan sedekah padanya. Malaikat itu berkata lagi, seolah-olah saya pernah mengenalmu. Bukankah engkau dahulu orang yang berpenyakit supak yang dijijiki oleh seluruh manusia? Bukankah engkau dulu orang miskin, orang fakir, kemudian Allah mengaruniakan harta padamu? Orang supak dahulu itu menjawab, semua harta ini saya mewarisi dari nenek moyangku dulu, dan mereka pun dari nenek moyangnya pula. Malaikat berkata pula, jikalau engkau berdusta dalam pendakwaanmu ini, urusanmu yang menyebutkan bahwa harta itu adalah berasal dari warisan, maka Allah pasti akan menjadikan engkau kembali seperti keadaanmu semula. Malaikat itu selanjutnya mendatangi orang yang asalnya botak dalam rupa seperti orang botak dulu, dan keadaannya yang hina dina. Kemudian berkata kepadanya, sebagaimana yang dikatakan kepada seorang supak, dan orang botak itu menolak permintaannya seperti halnya orang supak itu pula. Akhirnya malaikat itu berkata, jikalau engkau berdusta, maka Allah pasti akan menjadikan engkau kembali sebagaimana keadaanmu semula. Seterusnya malaikat itu mendatangi orang yang asalnya buta dalam rupanya seperti orang buta itu dahulu, serta keadaannya yang menyedihkan. Kemudian dia berkata, saya adalah orang miskin dan ada anak jalan, maksudnya sedang berpergian dan kehabisan bekal, sudah terputus semua sebab-sebab untuk dapat memperoleh rezeki bagiku dalam bepergianku ini. Maka tidak ada yang dapat menyampaikan maksudku pada hari ini kecuali Allah, kemudian dengan pertolonganmu pula. Saya meminta padamu dengan atas nama Allah yang mengembalikan penglihatan untukmu, yaitu seekor kambing yang dapat saya gunakan untuk menyampaikan tujuanku dalam pepergian ini. Orang buta dahulu itu berkata, saya dahulu pernah menjadi orang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatan padaku, maka oleh sebab itu ambillah mana saja yang engkau inginkan dan tinggalkanlah mana saja yang engkau inginkan. Demi Allah, saya tidak akan membuat
kesukaran padamu karena tidak meluluskan permintaanmu pada hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil karena mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu lalu berkata, Tuhan, tahanlah hartamu, artinya tidak diambil sedikit pun, sebab sebenarnya engkau semua ini telah diuji. Kemudian Allah telah meridhoi dirimu dan memurkai pada 2 orang sahabatmu, yaitu si Supak dan si Botak. Hadis yang ke-66 dari Abu Ya'la, yaitu Shaddad bin Aus, dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya, orang yang cerdik berakal ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan kemurahan atas Allah, yakni mengharapkan kebahagiaan dan pengampunan di akhirat tanpa beramal soleh. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Imam Tirmidzi dan lain-lain ulama mengatakan bahwa makna dana nafsahu artinya membuat perhitungan pada diri sendiri. Saya lanjutkan hadis yang terakhir mengenai perkara muraqabah ini, hadis yang ke-67 dan 68. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, setengah daripada kebaikan keislaman seseorang ialah apabila ia suka meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan padanya, yakni dia tidak memerlukan untuk mencampuri urusan itu. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain. Yang selanjutnya ke-68 dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya, janganlah seseorang lelaki itu ditanya apa sebabnya ia memukul istrinya, sebab mungkin dia akan malu jikalau sebab pemukulannya diketahui oleh orang lain. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dan anak-anak semuanya yang kita karena Allah, itulah contoh-contoh dari bab muraqabah. Contoh tadi ada 3 orang yang pertama Supak yang orang kulitnya belang ya, kemudian ada yang botak, ada yang buta. Nah, ketiga orang ini sedang diuji Allah Azza wa Jalla, jadi dengan didatangi oleh malaikat, ya menyamar sebagai orang miskin, sebagai apa? Ya bertanya begini dan begitu. Kemudian dikembalikanlah penglihatan mereka, dikembalikan warna kulit mereka, kemudian yang botak dikembalikan rambutnya menjadi cakep lagi semuanya. Namun dari yang ketiga tadi hanya satu yang bersyukur pada Allah, ya. Jadi yang si botak ini, maka yang 2 ini jangan dicontoh. Jadi kalau kita dulu susah, sekarang kita makmur, ya mungkin diuji Allah dengan datangnya. Mungkin kadang-kadang ya diuji dengan datang orang pengemis lagi gimana ya. Itu emang bisa saja Allah menguji kita ya, makanya dan memang kita ini hidup di dunia ini emang diuji sama Allah ya, karena kita itu harus merasa bahwa semua ya apa yang Allah anugerahkan itu adalah kita merasa jangan itu dari kerja keras kita, atau itu dari itu semua ada dari Allah ya. Allah yang memberikan semua kepada kita itu adalah dengan ujian
dengan masuk ujian. Kalau kita diberikan kesenangan, diberikan harta, itu sebenarnya ujian. Ya, apakah kita masukkan ke jalan-jalan yang diridhoi Allah atau tidak? Kalau tidak kita bersyukur, ya maka Allah cabut lagi nikmat itu. Ya, jadi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Yakinlah, maka gitu adik-adik semua ini, anak-anak ini belajar yang rajin ya, mengaji. Ya, insya Allah dewasa menjadi ustadz, menjadi pembesar, menjadi orang alim dan tidak sombong. Ya, ingat bahwa dulunya kecil, bahwa dulunya kita bodoh ya. Dan kalau sudah pintar, pada jangan sombong tadi. Ya, dan menjadi orang yang insya Allah menjadi orang yang menjadi ahli surga semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.